Hujan turun tanpa aba-aba di bumi Aceh. Malam itu gelap terasa lebih berat dari biasanya. Dalam hitungan jam, suara air berubah menjadi gemuruh yang menelan apa saja di hadapannya. Banjir bandang datang tiba-tiba, menyeret rumah, kebun, dan harapan warga yang tak sempat bersiap. Di tengah kepanikan, takbir dan doa bersahutan, seolah hanya kepada Allah tempat bergantung ketika alam murka. Namun saat fajar mulai membuka mata, sebuah pemandangan membuat siapapun yang melihatnya terdiam dan merinding. Di antara lumpur dan puing kehancuran, berdiri sebuah masjid tua yang seharusnya hancur tersapu banjir. Anehnya, masjid itu tidak lagi berada di tempat semula, melainkan berpindah ke tanah yang lebih aman, utuh, dan tetap menghadap kiblat. Tidak ada mesin, tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Sebagian warga bersumpah melihat sosok renta berjalan tertatih di tengah hujan malam itu, bukan untuk menyelamatkan diri, melainkan menuju rumah Allah. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya doa dan sujud panjang di saat air semakin meninggi. Apakah ini sekadar kebetulan alam, atau ada pertolongan Allah yang datang melalui cara yang tak pernah terpikirkan manusia? Siapakah sebenarnya yang menyelamatkan masjid itu? Dan mengapa justru di malam banjir bandang yang paling menakutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe merupakan bentuk dukungan kepada sahabat-sahabat kita di Aceh. Banjir bandang yang datang tiba-tiba membuat sebuah gampong di pedalaman Aceh lumpuh dalam satu malam. Air bercampur lumpur dan kayu besar menyapu rumah, kebun, dan jalan utama. Namun ada satu pemandangan yang membuat warga merinding ketika pagi menjelang. Masjid tua yang sejak semalam berada tepat di jalur arus deras justru ditemukan bergeser beberapa meter dari pondasinya, utuh tanpa retak, seolah dipindahkan dengan sengaja. Di sekitar masjid, warga menemukan jejak langkah kecil dan bekas tongkat di tanah basah, mengarah ke sebuah rumah reyot di pinggir gampong. Kegemparan menyelimuti masyarakat ketika diketahui bahwa rumah itu milik seorang nenek tua yang hidup sendiri dan jarang bersosialisasi. Selama ini ia dikenal pendiam, sering terlihat membersihkan masjid dan berlama-lama berdoa selepas subuh. Di balik kesederhanaannya, tersimpan masa lalu yang kelam. Ia pernah kehilangan seluruh keluarganya akibat banjir besar puluhan tahun silam, setelah hidupnya dipenuhi kelalaian dan rasa sombong terhadap peringatan alam dan nasihat agama. Sejak itu, ia menjalani hidup dalam penyesalan, menggantungkan harapan hanya pada ampunan Allah dan pengabdian tanpa pamrih. Ketegangan memuncak ketika nenek itu ditemukan lemah di dalam rumahnya. Tubuhnya menggigil setelah semalaman diterjang hujan. Dari pengakuan yang lirih, terungkap bahwa ia tidak memindahkan masjid dengan kekuatan apapun, melainkan hanya berdoa sepanjang malam agar rumah Allah diselamatkan dari murka air. Ia menangis, mengakui dosa-dosa lamanya dan ketakutannya melihat masjid kembali menjadi saksi kehancuran seperti masa lalu. Pada saat itulah warga tersadar bahwa perubahan posisi masjid terjadi karena longsoran tanah di hulunya yang terhenti tepat sebelum menghantam bangunan suci itu, sebuah kejadian yang tak lepas dari kehendak Allah. Peristiwa itu mengubah wajah gampong dan hati penduduknya. Masjid kembali ditegakkan di tempat barunya. Sementara nenek tua itu wafat beberapa hari kemudian dengan wajah tenang, dimakamkan diiringi doa seluruh warga. Dari kejadian tersebut, masyarakat belajar bahwa penyesalan yang tulus dan doa yang ikhlas mampu mengubah takdir, serta bahwa menjaga hubungan dengan Allah dan alam adalah amanah yang tak boleh diabaikan. Banjir bandang itu menjadi peringatan bahwa keselamatan bukan hanya soal kekuatan manusia, melainkan tentang kerendahan hati dan ketaatan yang sering terlupakan. Banjir bandang kembali menghantam sebuah kecamatan pesisir Aceh saat hujan tak berhenti selama 2 hari 2 malam. Arus air turun dari perbukitan dengan suara menggelegar, merobohkan rumah dan menyeret apapun yang dilewatinya. Namun ketika air mulai surut, warga dibuat terpaku oleh satu kejadian yang sulit diterima akal. Masjid tua yang seharusnya hancur tersapu banjir justru ditemukan berada di dataran yang lebih tinggi, jauh dari lokasi semula, tetap berdiri menghadap kiblat dengan kondisi nyaris sempurna. Di tengah lumpur dan puing, warga menyebut satu nama yang sejak lama dianggap aneh oleh kampung. Nenek tua itu hidup sederhana di gubuk bambu dekat sungai. Dikenal sering mengingatkan warga agar tidak menebang hutan sembarangan dan tidak meninggalkan salat berjamaah. Sayangnya,
Nasihatnya kerap diabaikan dan ia dianggap hanya perempuan renta yang terlalu banyak bicara soal dosa dan azab. Sedikit yang tahu bahwa ia menyimpan luka mendalam, karena di masa mudanya ia pernah ikut menikmati hasil pembalakan liar yang memperkaya keluarganya, hingga akhirnya bencana besar merenggut suami dan anak-anaknya. Sejak itu, hidupnya diabdikan untuk taubat dan menjaga masjid, sebagai bentuk penebusan atas kesalahan masa lalu. Saat banjir mencapai puncaknya, nenek itu tidak mengungsi. Ia justru terlihat berjalan tertatih menuju masjid di tengah hujan deras, membawa tongkat dan selembar kain lusuh. Di dalam masjid yang hampir dikepung air, ia bersujud lama, memohon agar rumah Allah tidak menjadi korban keserakahan manusia. Malam itu, warga hanya mendengar suara gemuruh longsor dari bukit, disertai getaran tanah yang menakutkan. Tak ada yang berani mendekat, hingga pagi memperlihatkan keajaiban yang menyisakan rasa takut sekaligus penyesalan mendalam. Setelah kejadian itu, nenek tua tersebut ditemukan wafat di teras masjid, dalam keadaan bersih seolah telah bersiap menemui Tuhannya. Penyelidikan alam menunjukkan bahwa longsoran besar justru membentuk tanggul alami yang mengalihkan arus banjir dan mendorong masjid ke tempat aman. Masyarakat Aceh itu akhirnya menyadari bahwa doa dan taubat seorang hamba yang ikhlas mampu menjadi sebab pertolongan Allah. Banjir bandang tersebut menjadi pelajaran pahit, bahwa mengabaikan peringatan, merusak alam, dan meremehkan orang saleh hanya akan mendatangkan penyesalan yang terlambat. Hujan lebat yang mengguyur kawasan pegunungan Aceh selama berhari-hari akhirnya memicu banjir bandang yang paling parah dalam puluhan tahun. Sungai meluap tanpa ampun, menyeret batu besar dan batang kayu hingga menghantam pusat permukiman. Saat fajar menyingsing, warga yang selamat dibuat terdiam oleh satu pemandangan yang mengguncang batin. Masjid kecil peninggalan ulama kampung yang semula berada di tepi sungai kini berdiri di tanah lapang, jauh dari jalur banjir, tanpa tanda-tanda kerusakan. Tidak ada alat berat, tidak ada manusia yang mampu menjelaskannya, hanya jejak lumpur dan bekas langkah seorang nenek tua yang menghilang. Nenek itu selama ini hidup terasing. Dikenal sering bermalam di masjid dan menangis dalam doa-doanya. Ia bukan orang sembarangan. Di masa lalu, ia pernah menjadi bagian dari keluarga terpandang yang lalai menjaga amanah harta dan alam. Kesibukan mengejar dunia membuatnya abai pada ibadah dan menutup mata terhadap kemungkaran di sekitarnya, hingga satu peristiwa banjir merenggut seluruh anak dan cucunya. Sejak saat itu, ia hidup dalam sunyi, memikul penyesalan yang tak pernah terucap, dan memilih mengabdikan sisa hidupnya untuk membersihkan masjid serta berdoa agar kampungnya tidak lagi ditimpa murka. Pada malam banjir bandang terjadi, beberapa warga melihat cahaya lampu minyak di dalam masjid, meski arus air sudah mengepung dari segala arah. Di sanalah nenek tua itu bersujud panjang, memohon perlindungan Allah dengan linangan air mata dan hati yang hancur. Gemuruh longsor terdengar bersahut-sahutan, tanah bergeser, dan sungai mengubah arah alirannya secara tiba-tiba. Ketakutan menyelimuti seluruh kampung, namun tidak seorang pun berani mendekat hingga subuh memperlihatkan perubahan besar yang tak pernah terbayangkan. Masjid selamat, kampung tersisa, dan nenek tua itu ditemukan wafat di dekat sajadahnya dengan wajah yang damai. Para ahli menyimpulkan bahwa pergeseran tanah akibat longsor menciptakan jalur baru bagi banjir dan memindahkan bangunan masjid secara alami. Peristiwa tersebut meninggalkan hikmah mendalam bagi masyarakat Aceh, bahwa taubat yang tulus dan doa seorang hamba yang ikhlas dapat menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Banjir bandang itu tidak hanya menyapu tanah dan bangunan, tetapi juga menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga iman, alam, dan hati yang rendah di hadapannya. Banjir bandang yang melanda wilayah Hulu Aceh kali ini datang dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan warga sebelumnya. Malam itu, suara air bercampur batu menghantam apa saja yang dilalui, memaksa penduduk menyelamatkan diri ke tempat tinggi. Ketika keadaan mulai aman, sebuah pemandangan ganjil membuat seluruh kampung diliputi rasa takut dan takzim. Masjid tua yang semula berada di cekungan sungai justru ditemukan berdiri di atas tanah yang lebih kokoh, bergeser puluhan meter tanpa runtuh sedikit pun. Sementara bangunan lain di sekitarnya rata dengan lumpur. Perhatian warga kemudian tertuju pada seorang nenek tua yang sejak sore hari tak terlihat mengungsi. Ia dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana, hampir seluruh waktunya dihabiskan di masjid, membersihkan lantai dan mengumandangkan zikir pelan. Sedikit orang mengetahui bahwa ia menyimpan dosa masa lalu yang berat. Bertahun-tahun silam, ia pernah memutuskan silaturahmi, menelantarkan ibadah, dan membiarkan keluarganya hidup dari jalan yang tidak diridai. Musibah besar yang merenggut orang-orang tercintanya menjadi titik balik hidupnya, memaksanya menanggung penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang.
Saat malam banjir mencapai puncaknya, nenek itu tetap berada di dalam masjid, bertahan dengan tubuh renta dan doa yang tak putus. Ia memohon ampun atas masa lalunya dan keselamatan untuk rumah Allah yang menjadi tempat sujud seluruh kampung. Di saat bersamaan, longsor besar dari perbukitan mengubah arah aliran sungai, menciptakan dorongan tanah yang memindahkan masjid ke lokasi yang lebih aman. Peristiwa itu terjadi di tengah gelap dan hujan, tanpa saksi manusia selain keyakinan yang ia genggam dalam sujud terakhirnya. Beberapa jam kemudian, nenek tua tersebut ditemukan telah wafat di dalam masjid, seolah telah menyelesaikan amanah hidupnya. Kampung itu pun terselamatkan dari kehancuran yang lebih besar, meninggalkan rasa haru dan kesadaran mendalam di hati warga. Dari kejadian tersebut, mereka belajar bahwa taubat yang sungguh-sungguh, doa yang ikhlas, dan pengabdian tanpa pamrih mampu menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Banjir bandang itu menjadi peringatan nyata bahwa kekuatan sejati bukan pada manusia, melainkan pada hati yang kembali tunduk kepadanya. Banjir bandang kembali menerjang sebuah daerah pegunungan di Aceh setelah hujan deras mengguyur tanpa jeda. Air bah turun dari hutan yang gundul, menghancurkan rumah warga dan memutus akses desa dalam sekejap. Namun di tengah kehancuran itu, muncul satu peristiwa yang membuat seluruh Aceh merinding. Masjid tua yang berada tepat di jalur banjir justru ditemukan telah berpindah ke sisi bukit, berdiri kokoh tanpa retak, seakan diselamatkan dari amukan air oleh kekuatan yang tak terlihat. Warga hanya menemukan bekas tapak kaki kecil yang mengarah ke area masjid. Tapak kaki itu diyakini milik seorang nenek tua yang selama ini hidup sebatang kara dan jarang diperhatikan. Ia dikenal sering menasihati warga agar menjaga alam dan tidak meninggalkan salat, namun kata-katanya kerap dianggap angin lalu. Di balik ketenangannya, tersimpan masa lalu yang penuh dosa. Ia pernah menikmati harta dari perusakan hutan dan menutup mata terhadap kemungkaran yang terjadi di kampungnya. Ketika banjir besar di masa lalu merenggut seluruh keluarganya, ia menyadari kesalahannya dan memilih hidup dalam taubat, mengabdikan diri sepenuhnya untuk masjid dan ibadah. Pada malam banjir bandang itu, nenek tersebut menolak mengungsi dan justru berjalan menuju masjid di tengah hujan deras. Ia menghabiskan malam dengan bersujud, memohon ampun atas dosanya dan keselamatan rumah Allah dari kehancuran. Saat doa-doanya mengalir bersama air mata, longsor besar terjadi di hulu sungai, mengubah arah arus banjir dan mendorong tanah yang menjadi penopang masjid ke tempat yang lebih aman. Kejadian itu berlangsung tanpa saksi, kecuali langit yang menyaksikan doa seorang hamba yang telah lama menanggung penyesalan. Pagi harinya, nenek tua itu ditemukan wafat di dalam masjid dengan wajah yang tenang, sementara kampung terselamatkan dari kerusakan yang lebih parah. Peristiwa tersebut menyadarkan masyarakat bahwa bencana bukan sekadar musibah, melainkan peringatan atas kelalaian manusia terhadap Allah dan alam. Dari kisah ini, warga belajar bahwa taubat yang tulus dan doa yang ikhlas mampu menjadi sebab datangnya pertolongan, serta bahwa orang yang sering diremehkan bisa menjadi perantara keselamatan bagi banyak jiwa.